Selamat datang para pecinta buku di Literasi Syahnas. Seperti biasa, masih dalam bulan ini kami akan mengangkat tentang buku-buku karya dari Ramadan KH, The Library of Ramadan KH. Saya sudah bersama Gilang Ramadan, putra dari Ramadan KH, suami saya. Dan hari ini kita akan bahas Pak Ramadan KH yang menulis tentang Pak Gobel. Ya. Judulnya Gobel. Bukunya semacam ini, kelihatan ya. Oke. Tokoh ini adalah pelopor industri elektronika Indonesia dengan falsafah usaha pohon pisang. Apa yang Bapak ingat tentang Pak Gobel? Saya ingat Pak Gobel ini, saya ingat waktu itu saya sama Papa berdua menuju untuk bertemu Pak Gobel di mobil, Pak. Sepertinya pagi-pagi di pagi hari. Terus saya melihat di depan kantornya masih tertutup, gerbang tertutup, tapi sepertinya pekerja sudah ada di dalam semuanya. Pak, kenapa nggak masuk, Pak? Tunggu dulu, ini ada kedisiplinan yang mereka lakukan setiap pagi kayaknya. Jadi baris semuanya. Oh ya? Disiplin. Oh gitu. Ini tiap pagi Pak kayak gini. Kayaknya tiap pagi begini. Jadi mereka memang bekerjanya harus betul-betul disiplin. Karena saya melihatnya Pak Gobel ini kan disiplinnya seperti orang-orang Jepang mungkin ya. Jadi betul-betul harus taat waktu. Maka udah kayak anak sekolah aja. Yang telat nggak boleh masuk kayaknya. Kayaknya kayak begitu. Jadi pagi-pagi itu ayah saya belum masuk. Apakah ayah saya udah telat? Nggak tahu juga. Tapi menunggu sampai bubaran baris. Kayak upacara? Kayak upacara. Jadi tiap pagi kayaknya betul-betul di absen semuanya. Wow. Untuk supaya bekerjanya, etosnya betul-betul disiplin. Nah, jadi saya melihatnya Pak Gobel ini kesuksesannya adalah nomor satu memang menjadi pebisnis. Satu disiplin. Nah, itu kuncinya saya melihat di pagi hari. Itu pembelajaran buat saya. Anda sudah punya buku Gobel karya Ramadan KH? Kalau belum, cari. Menarik sekali. Seperti yang Anda lihat di tangan saya, ada buku karya Ramadan KH, Gobel, pelopor industri elektronika Indonesia dengan falsafah usaha pohon pisang. Saudara Thoyib Muhammad Gobel, ternyata nama lengkapnya itu Thoyib Muhammad Gobel, berhasil mencapai cita-citanya yang sejak masa mudanya telah diinginkan. Kemudian itu adalah merupakan peninggalan dari seorang pengusaha nasional yang mempunyai filosofi perusahaan yang terus-menerus dibina sampai saat sekarang. Semata-mata ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perusahaan itu kini dilanjutkan oleh seorang putranya yang telah terdidik dengan baik di Jepang dan kemudian melanjutkan usaha-usaha yang dirintis oleh ayahnya dengan baik. Begitu yang ditulis oleh Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf, mantan Menhankam Pangap tahun 78 sampai tahun 83. Kemudian yang ditulis oleh Masaharu Matsushita, Chairman of the Board Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Japan. Beliau mengatakan begini, ini nih Pak, baca deh. Persahabatan saya dengan almarhum Thoyib. Persahabatan saya dengan almarhum Thoyib Muhammad Gobel dimulai sejak didirikannya perusahaan patungan PT Nasional Gobel pada tahun 1970 sampai beliau wafat. Sejak awal hubungan saya dengan beliau cukup akrab. Selama kurun waktu tersebut saya berkesempatan bertemu dengan beliau beberapa kali dan dalam setiap pertemuan beliau selalu membuat saya terkesan dan pandangan-pandangan yang mendalam serta harapan-harapan yang
dibarengi dengan niat ikhlas, tulus, dan murni di dalam mengembangkan negara Indonesia. Wow. Pak Gobel selain dikenal sebagai seorang pengusaha, beliau juga merupakan pimpinan yang tangguh. Pasti itu, Bu. Politikus dan dari karakter kepribadian mulia yang dimilikinya. Beliau lebih terkesan sebagai seorang pendidik, pembimbing. Gitu. Saya melihatnya generasi berikut nih cukup sulit nih untuk menyambung cita-citanya Pak Gobel ini. Terutama sekarang saya mengenal siapa generasi berikutnya, Pak Rahmat Gobel. Sehingga mudah-mudahan generasi berikutnya lagi, yang paling susah adalah generasi ketiga ya biasanya. Mudah-mudahan dengan ada pedomannya dari buku ini, sehingga generasi berikutnya akan bisa sustain. Saya jadi terinspirasi adalah banyak sekali generasi muda yang memulai usaha atau yang disebut dengan startup, apapun, bidang apapun. Rasanya buku ini menjadi bacaan wajib untuk Anda, para zilenials atau mungkin milenial yang akhirnya sudah berhenti menjadi pegawai di sebuah perusahaan dan ingin memulai untuk merintis usahanya sendiri. Baca buku ini. Mungkin banyak hal, nilai-nilai, tips dan triks yang bisa diikuti dari sosok yang bernama Gobel, karya Ramadhan KH. Masih tentang Gobel, karya Ramadhan KH, pelopor industri elektronika Indonesia dengan falsafah usaha pohon pisang. Ramadhan KH menulis seperti ini di kata pengantarnya. Suatu kegembiraan tersendiri bisa menyelami riwayat hidup seorang, seperti almarhum Dr. Andes Haji Thayyib Muhammad Gobel yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan. Keuntungan dan manfaat bagi sebegitu banyak orang. Pengalaman nyata yang diceritakan mereka yang mengalami sendiri hubungannya dengan tokoh yang diselami ini mendekatkan saya pada gambaran yang condong pada seseorang yang patut kita hargai. Jadi buku ini terbit untuk memperingati sekian 10 tahun meninggalnya Pak Gobel. Pak Gobel. Yang diminta oleh Pak Pak Rahmat. Begitu ya. Ketakjuban yang campur dengan kegembiraan dan penghormatan pula lah yang menyebabkan saya menjadikannya sebagai sosok yang condong diidealisasi. Sekalipun demikian, tidak berarti saya tidak berusaha mendapatkan atau menyisihkan gambaran sesungguhnya dari insan biasa yang tidak bebas dari kekurangan dan kesalahannya. Dalam penulisan ini saya dibantu dengan buku-buku yang terhitung tidak banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan kebutuhan yang biasa diperlukan untuk penulisan sebuah biografi. Jadi ayahmu itu mengumpulkan begitu sumber banyak, walaupun ternyata yang menulis tentang Pak Gobel tidak banyak. Jadi ini sebabnya buku ini menjadi berharga gitu loh, menjadi warisan yang berharga. Menarik nih, karena yang ditulis sosok ini udah meninggal, sehingga mengumpulkan data-datanya dari keturunannya dan juga referensi dari beberapa literasi. Itu disebabkan terutama karena masih langkanya buku yang menyebut diri tokoh yang saya selidiki ini. Tetapi bantuan sejumlah koran dan majalah yang terbit semasa Pak Gobel masih hadir di tengah kita, ditambah dengan beberapa sesudahnya, menyebabkan saya bisa menyusun riwayat hidupnya dengan kepuasan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Sebab itulah saya patut mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan Indonesia dengan medianya masing-masing secara khusus. Ini menarik ya Bapak Gilang. Kan ayahmu itu, ayah mertua saya dikenal sekali sebagai penulis biografi yang utama lah di Indonesia gitu, sastrawan gitu ya. Dan rasanya berbeda dunia, maksudnya yang ditulis sudah meninggal, itu pun tidak menghalangi sebuah kreativitas dalam penulisan kata. Apakah iya seniman bisa begitu? Saya rasa kalau seniman memang harus nomor satu adalah harus kreasi ya. Saya selalu diutarakan sama ayah saya, papa saya, kalau mau jadi seniman tuh kamu harus berkreasi, menciptakan sesuatu. Jadi jangan hanya jadi follower,
kalau betul-betul jadi seniman. Maka beliau memang mungkin menyikapinya sebagai seniman tuh dia betul-betul harus menciptakan sesuatu hal yang baru dalam dunia literasi. Maka dia melakukan seperti ini mungkin. Wah, menarik sekali. Kalau misalnya menulis sosok yang masih hidup kan diwawancara langsung bisa. Akan tetapi jika sudah tidak ada, maka itu mungkin kerja keras 2-3 kali lebih lama, lebih susah, dan mesti diselidikin kebenaran dari literasi yang dibaca agar jangan sampai buku itu bisa salah arah. Nah, ini mungkin jadi inspirasi buat Anda semua, khususnya untuk generasi muda, generasi anak-anak saya dan mungkin cucu-cucu saya kelak, adalah kita mesti berpikir dengan cara berpikir tingkat tinggi, jangan cara berpikir tingkat rendah. Kalau hanya tingkat rendah seperti yang tadi Gilang sampaikan, mungkin kita jadi follower saja, cuma jadi pengikut saja. Segala sesuatu yang kita hafal, paham, lalu dikerjain. Tapi nggak ada sesuatu yang baru. Maka memang sudah waktunya melalui literasi yang ada, khususnya buku-buku karya Ramadhan KH, kita menjadi sosok dengan cara berpikir tingkat tinggi. Yaitu kita menganalisa, melakukan evaluasi, dan menciptakan sesuatu. Dari buku Gobel di bab ke-49 halaman 391. Ya, 391. Ini perkawinan dua falsafah perusahaan. Ya. Menarik nih, silakan. Ya. Oke, perkawinan dua falsafah perusahaan. Sementara Pak Gober berjalan dengan mengembangkan perusahaan-perusahaannya, ia terus merumuskan buah pikirannya yang mendasar. Ia sendiri yang mula-mula menuliskannya dengan penanya. Kemudian ia rundingkan dengan teman-temannya. Ia perbaiki dan perhalus kalimat-kalimatnya, sehingga akhirnya ia pandang baik diterakan di mana-mana supaya umum bisa mengetahuinya. Sering Pak Gobel merenung, lalu mendiskusikan buah pikirannya dengan sahabat-sahabatnya, terutama dengan ketiga orang yang dirasakannya amat dekat dengannya, yakni dengan Barlian Taharahap, Lukman Hakim, dan Jamin At-Tahir. Ini 3 orang nih. Kayaknya orang kepercayaannya kayaknya. Berulang kali ia berbicara tentang pohon pisang. Pohon pisang seperti yang pertama kali merenggut perhatiannya sewaktu kecil di Tinombo, sewaktu masa pemuda di Gorontalo. Mengilhaminya untuk dijadikan pengangannya dalam menjalankan usahanya. Di matanya pohon pisang itu patut direnungkan dan dijadikan contoh. Walaupun batang pohon pisang itu dipangkas berkali-kali, ia akan tumbuh terus sebelum menghasilkan buah. Kalau sudah ada buahnya yang dapat dimakan manusia atau makhluk hidup lain, baru dia siap mati. Maka Pak Gobel kepada teman-temannya dan kepada para wartawan. Itu ternyata. Kenapa disebut di buku ini falsafah usaha pohon pisang? Jadi Pak Gobel ingin bahwa perusahaannya ini mesti bisa ada buahnya dan dinikmati oleh masyarakat. Ternyata iya ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Tuh kan menariknya sebuah buku adalah segala sesuatu itu kita bisa lupa. Segala sesuatu itu bisa tergerus dengan masa, zaman, dan waktu. Akan tetapi ketika kita menuliskan sesuatu, maka banyak hal yang bisa kita wariskan. Cara hidup, nilai, dan juga bagaimana supaya orang lain bisa mengikuti jejak langkah nyata dari pendahulunya. Anda udah punya buku ini? Ayo beli, kalau belum, bagus banget ini.